Adil Katalino, Bocoran Min Kasaruga, Basengat Kajubata. Kami akan bercerita sedikit tentang rumah Bantang ini. Ya. Jadi rumah Bantang ini dibangun tahun 1996. Pada waktu itu masih zaman Kabupaten Sambas. Jadi kurang lebih sudah ada berapa tahun lah ini rumah Bantang ini dibangun. Lalu melihat waktu perkembangan zaman, ya, jadi ada sedikit perubahan di lingkungan dan sebagainya. Ya, ada penataan. Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang, ada dua. Ya. Burung enggang itu ada suami istri, ya, suami istri. Yang sebelah sana istrinya itu suami yang membawa buah itu. Nah, itu melambangkan kesetiaan. Itu lambang kesetiaan tapi ini. Nah itu. Jadi dia membawakan selama istrinya barangkali bertelur, dia menunggu di situ. Dia bawakan makanan dan sebagainya. Dan burung ini burung yang kita sakralkan sebenarnya. Maka dia dilindungi sampai hari ini. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita. Jadi orang Dayak yang pada waktu itu ikut di dalam merancang tatanan hukuman adat. Jadi tidak sembarangan orang itu tempatnya di situ. Beliau ini kita bawa ke sini itu supaya memberitahu generasi muda, inilah tokoh kita dulu, tokoh orang Dayak. Bahwa beliau ini sebenarnya sudah punya pemikiran untuk anak cucunya, dia menata hukuman-hukuman adat itu, timbangan-timbangan adat itu. Jadi beliau kita hormati. Kenapa beliau kita tokohkan di situ? Nanti kalau orang bertanya, bagaimana sih orang Dayak itu yang sebenarnya? Ya anak cucu nggak bisa jelaskan. Karena nggak ada tampak sosoknya gitu. Benarkah orang itu? Entah ya, aku dengar dari cerita, katanya kan gitu. Tapi kalau ada itu, ada tokoh seperti ini, dia bisa tunjukkan, inilah tokoh kami pada zamannya. Nah, begitulah orang Dayak itu. Supaya secara identitas mereka tidak kehilangan gitu loh. Nah, bukan kita dipuja, bukan untuk dipuja, bukan Pak. Hanya untuk seperti dia ditokohkan lah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan di sini, ya untuk memotivasi dia juga, untuk mengisi barangkali dia mau belajar nanti tentang sejarah, gimana sih leluhur kita dulu, bagaimana sih leluhur kita dulu, kok bisa rasa kebersamaannya tinggi ya, kok sekarang tidak ada lagi ya, kan kira-kira seperti itu. Nah, itu yang mungkin nanti kita pandu mereka. Makanya sering anak-anak SMP, SMA, mahasiswa bahkan dari Pontianak, dari Singkawang, sering ke rumah kita bertanya, bagaimana sih itu kita sampaikan dengan mereka. Inilah rumah inilah gunanya. Dulu sih rumah itu, rumah panjang ini dulu ya mungkin hanya tempat apa gitu kan. Tapi sekarang fungsinya berguna sekali untuk generasi muda yang akan datang. Itu saya kira untuk pembelajaran lah dan memotivasi mereka supaya mereka ini tidak kehilangan identitas. Itu tujuan kita. Ya, itu tujuan kita dengan anak muda kita. Kenapa rumah itu mesti tinggi? Kenapa nggak bikin pondasi? Itu tadi orang Dayak pada waktu itu kan rumahnya itu saya katakan tadi, di lembah-lembah, di gunung-gunung, di bukit-bukit yang tinggi. Ya, kalau di dalam hutan barangkali, di situ kan ada binatang buas. Ya, menghindari itu barangkali salah satu. Ya, keduanya, ya zaman-zaman waktu itu kan masih ada istilah perang suku, ngayau dan sebagainya kan. Jadi mungkin untuk keamanan juga barangkali. Yang jelas untuk keamanan ya. Bapak rumah itu tinggi, kenapa sih enggak? Misalnya kamu di rumah udah di bukit kok tinggi-tinggi lagi gitu kan? Nah itu. Jadi seperti itu kira-kira. Tapi kalau kolong, ya bawah kolong, bawah rumah, itu sebenarnya tidak begitu diharuskan untuk tempat-tempat orang berjalan di situ. Mohon maaf ya, karena kita di atasnya, orang di bawahnya. Secara adat istiadat sebenarnya nggak boleh. Nah itu yang kita pertahankan sebenarnya. Tidak boleh melanggar kebiasaan-kebiasaan masa lalu itu. Makanya rumah ini kita buat seperti ini. Kalau perisai? Ya perisai itu saya kira melambangkan biasalah, itu pertahanan ya. Bagaimana kita mempertahankan budaya kita, bagaimana kita mempertahankan adat istiadat etika kita, seperti itu kira-kira.
Bukan ini perisai untuk tanam perang saja, bukan. Jadi jangan salah artikan perisai itu, oh itu perang. Ya zaman masa lalu. Tapi sekarang nggak boleh lagi. Ini adalah pertahanan untuk benteng kita. Bagaimana kita menangkis budaya-budaya yang nggak bagus. Bagaimana kita berbuat etika, inilah dia. Katanya. Seperti itu. Jadi sekarang ini fungsinya bukan lagi untuk perang gitu. Seperti itu kira-kira. Makanya udah lengkap ya? Iya. Iya.